Selamat siang, Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Sebelum saya memulai pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ruth Sylvia. Saat ini saya menempuh pendidikan di jurusan perpajakan Politeknik Keuangan Negara STAN. Hari ini saya akan membawakan materi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana merupakan peraturan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan kepada pemaparan materi. Subjek pajak dari peraturan pemerintah ini terbagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dengan jangka waktu penggunaan selama 7 tahun dan wajib pajak badan yang berbentuk perseroan terbatas dengan jangka waktu selama 3 tahun maupun berbentuk persekutuan komanditer, firma atau koperasi dengan jangka waktu selama 4 tahun. Jangka waktu tersebut terhitung sejak kapan WP tersebut menjadi wajib pajak. Apabila wajib pajak tersebut telah terdaftar sebelum adanya peraturan pemerintah ini, maka jangka waktunya terhitung sejak saat peraturan ini terbentuk. Apabila wajib pajaknya terdaftar setelah adanya peraturan pemerintah ini, maka jangka waktu tersebut terhitung sejak wajib pajak tersebut terdaftar sebagai wajib pajak. Selanjutnya adalah wajib pajak yang tidak dikenai peraturan pemerintah ini. Yang pertama adalah wajib pajak yang memilih untuk menggunakan PPh pasal 17. Apabila wajib pajak memilih untuk menggunakan tarif PPh pasal 17, maka wajib pajak tersebut wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPP tempat ia terdaftar. Dan di tahun-tahun pajak selanjutnya, wajib pajak tersebut wajib menggunakan tarif PPh pasal 17 dalam memperhitungkan pajak hutangnya. Kemudian yang kedua adalah wajib pajak yang mendapatkan fasilitas PPh pasal 31A dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010. Fasilitas di sini berupa pembebasan atau pengurangan PPh badan dalam rangka penanaman modal. Kemudian yang ketiga adalah bentuk usaha tetap atau BUT. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia maupun badan yang tidak bertempat kedudukan di Indonesia dalam rangka menjalankan kegiatannya atau menjalankan usahanya di Indonesia. Kemudian yang keempat adalah wajib pajak berupa CV atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus dan menyerahkan jasa sejenis dengan jasa yang berhubungan dengan pekerjaan bebas. Di sini maksudnya jasa yang berhubungan dengan pekerjaan bebas contohnya adalah dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengajar, pengacara, dan pekerjaan bebas lainnya. Objek pajak dari peraturan pemerintah ini adalah penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto atau omset yang tidak melebihi 4,8 miliar. Dan omset tersebut merupakan total dari seluruh outlet atau gerai, baik pusat maupun cabang. Peredaran bruto tertentu, yaitu jumlah peredaran bruto dalam 1 tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang. Dalam hal orang pribadi suami istri yang menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, peredaran bruto tertentu ditentukan berdasarkan penggabungan dari peredaran bruto suami dan istri. Peredaran bruto sebagai dasar pengenaan pajak penghasilan dalam peraturan pemerintah ini merupakan imbalan atau nilai penggantian berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, atau potongan lainnya. Penghasilan dari usaha yang tidak dikenakan PP 23 yang pertama adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa jasa yang sehubungan dengan pekerjaan bebas itu adalah jasa seperti dokter,
pengacara, notaris, aktuaris, akuntan, dan pekerjaan bebas lainnya. Kemudian yang kedua adalah penghasilan yang didapat dari luar negeri. Kemudian yang ketiga adalah penghasilan yang berhubungan dengan PPh final. PPh final di sini contohnya seperti bunga obligasi, bunga deposito, hadiah undian, sewa atau pengalian hak atas tanah dan atau bangunan, dan penghasilan lainnya yang ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah. Kemudian yang keempat adalah penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Contohnya adalah zakat, sumbangan, natura, dividen yang diterima oleh badan dengan kepemilikan di atas 25%, serta penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak lainnya. Tarif pajak yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah ini adalah sebesar 0,5% dari peredaran bruto atau omset yang didapat dalam 1 tahun. Tarif ini merupakan penurunan dari yang awalnya adalah 1%. Dan dengan adanya peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2018. Manfaat diberlakukannya penurunan tarif menjadi 0,5% adalah: pertama, memberikan kemudahan bagi Bapak Ibu sekalian dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk memperhitungkan pajak terutang, Bapak Ibu sekalian dapat mempergunakan tarif 0,5% dikali dengan peredaran bruto atau omset yang didapat dalam setahun. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian tidak perlu lagi melakukan pembukuan atau pencatatan yang pada umumnya memberatkan bagi wajib pajak. Kemudian, yang kedua adalah dapat mengurangi beban pajak bagi Bapak Ibu sekalian, sehingga sisa hasil usaha dapat dipergunakan untuk mengembangkan usaha atau untuk melakukan investasi. Kemudian yang ketiga adalah tarif pajak yang rendah mendorong kepatuhan para pelaku usaha untuk melakukan pembayaran pajak, sehingga memperluas kesempatan bagi para pengusaha untuk mendapatkan dukungan finansial. Kemudian yang keempat, tarif pajak yang rendah juga mendorong bagi peningkatan basis data perpajakan yang mana memiliki peran penting dalam membangun perekonomian negara. Kemudian yang kelima adalah tarif pajak yang rendah diharapkan menjadi sarana bagi para masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha, sehingga mereka tidak lagi terberatkan dengan adanya tarif pajak yang tinggi. Yang terakhir adalah pelunasan pajak. Dalam hal pelunasan pajak, terdapat dua mekanisme pelunasan. Yang pertama adalah penyetoran sendiri, dan yang kedua adalah pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain. Dalam hal penyetoran sendiri, maka Bapak Ibu sekalian melakukan penyetoran sendiri kepada bank persepsi ataupun melalui pembayaran elektronik atau e-billing yang dilakukan setiap bulannya. Kemudian yang kedua adalah melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak pemotong atau pemungut. Dalam hal Bapak Ibu sekalian melakukan transaksi kepada pihak pemotong atau pemungut, maka yang melakukan pembayaran pajak adalah para pihak pemotong atau pemungut. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian harus mengajukan surat keterangan kepada KPP tempat Bapak Ibu sekalian terdaftar. Demikianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat membantu Bapak Ibu sekalian dalam memahami peraturan pemerintah ini, dan juga dapat membantu Bapak Ibu sekalian dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Saya mohon maaf apabila dalam pemaparan materi ada kesalahan kata atau pengucapan yang saya lakukan, dan saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian atas partisipasi Bapak Ibu sekalian dalam sosialisasi ini. Sampai bertemu di sosialisasi selanjutnya. Selamat siang.